Tabanan selalu punya cara untuk membuat siapapun jatuh cinta. Bukan hanya lewat alam yang indah, tapi juga lewat energi warganya yang mau terus tumbuh dan bergerak. Di Tabanan, anak muda tak hanya menonton perubahan. Pemerintah pun hadir bukan hanya sekedar memimpin, tapi juga untuk mendengar. Ikuti perjalanan saya untuk melihat lebih dekat bagaimana Tabanan berbenah, menyatu dengan warganya, dan melangkah menuju era baru yang aman, unggul, dan madani. Saya Egit Hapsari dan inilah Lebih Dekat dengan Tabanan. Sekarang saya sedang berada di salah satu ruang kreatif yang ada di Kota Tabanan. Tempat ini menjadi bukti bahwa anak muda Tabanan ini semangatnya luar biasa, produktif, kreatif, dan melek teknologi. Nah, hari ini saya udah janjian dengan salah satu dari mereka yang cukup aktif nih membuat gebrakan di dunia digital dan juga UMKM lokal. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama dia, saya mau pesan minum dulu ya, haus. Halo Bli, Om Swastiastu. Wah, ini apa nih yang khas? Kayaknya kopi saring ya? Yang ice ada nggak? Yang ice ada. Boleh deh, kopi saring, yang ice, black sugarnya satu. Oke. Hai Day. Hai. Bi, saya duduk di sana ya. Thank you. Halo, apa kabar Day? Baik. Selamat datang di Tabanan. Thank you, asri banget ini Iya. kedainya. Sambil dulu ya, Mbak. Boleh, sini ya. Iya. Selamat datang di kedai Tangkil di Tabanan. Iya, gitu. Nah, Dai ini nih salah satu Agatha ya, anak Iya. kau Tabanan, bener ya Betul, singkatannya Tabanan. gitu ya? Betul. Nah, tapi boleh nggak sih cerita sebenarnya asal-usul dibalik istilah Agatha nih dari mana, sejak kapan? Sebenarnya sejak lama sih kita Udah punya lama ya? kata-kata ini. Sebenarnya Agatha itu kan anak gaul Tabanan nih. Jadi sebenarnya itu kita singkat aja dari anak gaul Tabanan itu jadi Agatha. Jadi kita buat sebagai kata-kata kita sebagai kebanggaan kita nih, anak muda orang Tabanan nih, Agatha gitu. Makanya sampai ada branding Iya, Agatha Pride di mana-mana. betul, Agatha Pride, kebanggaan kita sebagai anak muda Tabanan, kita buatin lah komunitas namanya Agatha Pride. Nah, ini juga branding dan identitas ini mengakar kuat banget nih kayaknya, Iya, jadi kebanggaan nih, dan banyak. motivasi buat berkarya Iya. gitu ya. Wow. Ayo. Oke, Apa thank you. nih? Iya. Oke, thank you Bli. Iya. Nah, ini dia kopi saring yang katanya Iya. khas Tabanan juga. bener nggak? Iya, jadi ini Oke. kopi saring yang ada di kedai Tangkil nih, kita pakai biji kopi dari Pupuan. Pupuan Dari itu Pupuan. daerah utara Kabupaten Tabanan. Oh, wow. Jadi asli Tabanan semuanya. Boleh kita seruput dulu Ayo. sambil Ayo. ngobrol-ngobrol. Nah, kurang afdal kayaknya kalau ke Tabanan, tapi Iya. nggak nyoba kopi yang saya. Saya udah sering soalnya. Iya nih, ini pertama loh nyobain, enak banget nih. Enak kan? Nah, pokoknya Agatha tuh keren banget ya, brandingnya kuat, mengakar dan jadi Iya. motivasi buat terus berkarya. Tapi kegiatannya apa aja? Apa Kegiatan. nongkrong-nongkrong doang atau lebih dari itu nih? Enggak sih, Ah. kita nggak nongkrong-nongkrong aja sih. Jadi di Agatha ini sekarang juga banyak ada kegiatan positif nih dari komunitas juga. Ada sekarang yang lagi rame nih komunitas sepeda, komunitas lari juga ada. Ada juga komunitas motor, sama mungkin yang terbaru nih komunitas skateboard lagi naik karena baru ada skatepark di Kediri. Oh, Kediri ini dekat oke. dari kota sih, nggak terlalu jauh juga. Jadi anak-anak muda Denpasar nih yang sekarang justru berbondong-bondong ke Iya. Tabanan, nongkrongnya di sini Iya, gitu ya. Mungkin kayak motor juga. Motor kan kebanyakan sih orang Denpasar yang ke Tabanan. Kenapa? Karena supaya dapat feel-nya mau ride motor nih ya agak jauh, dan kebetulan juga dibantu sekarang jalannya udah lumayan bagus juga di Tabanan, banyak jalan bagus juga. Jadi banyak spot-spot di Tabanan yang dipakai untuk
titik kumpulnya orang-orang naik motor. Oh, Gitu oke. sekarang Tabanan. Iya. Selama jadi Agatha gitu, apa iya. aja perubahan yang dirasain? Kalau perubahan sih banyak banget ya, banyak banget sekarang perubahan nih. Semakin sekarang tuh saya rasa Tabanan sekarang semakin hidup sih dari anak muda, sesi anak muda. Jadi banyak event juga, terus banyak komunitas yang ngumpul juga di Tabanan. Sekarang sih kayak akhir-akhir ini kita ada komunitas nih lagi banyak buat acara nih, kayak sepeda ada buat acara, belum lagi ada motor, ada juga skateboard. Jadi lagi banyak ada acara nih di Tabanan. Jadi yang saya rasa sih dari perubahan sekarang di Tabanan ini semakin hidup kotanya. Anak muda juga semakin banyak, kreasi-kreasi semakin banyak. Aduh, keren banget lah pokoknya Agatha ini. Tapi tuh kayaknya didukung juga ya sama pemerintah Kabupaten Tabanan. betul. Dalam bentuk apa sih dukungannya? Banyak sih kalau dari pemerintah sih banyak support, kayak mungkin dana juga beberapa kali, ada juga dari perizinan, dan juga kadang-kadang pejabat-pejabatnya datang ke acara kita nih. Oh di ya? Agatha. Ya. Oh, ini Jadi mungkin mungkin Agatha juga pejabat ini ya? Iya dong, semua kan anak gaul. Tabanan Anak kan nggak gaul, ada Tabanan. umur kalau yang gaul-gaul. Benar. Kita Gitu gaul itu sih. tidak mengenal usia ya. Betul. Kalau di bidang seninya gimana? Ah, seni juga ada nih. Kita di Tabanan ini anak-anak mudanya juga banyak kreatif-kreatif dari seni. Jadi ada seni barong, ada seni gamelan juga. Gitu. Oh. Cuma sekarang mungkin yang lagi rame-rame itu seni barong. Jadi tarian-tarian barong itu ada konsepnya, mereka bertarung nih sesama barong. Jadi namanya itu mempetuk namanya. Mempetuk bahasa gitu Iya, ya? mempetuk. Jadi mempetuk ini seni barong yang memang mereka itu seakan-akan bertarung nih barong antar barong itu sebenarnya. Jadi itu sama lagi rame sekarang di Oh, Tabanan. itu lagi hype banget nih ya Lagi di hype, Tabanan. kebetulan. Aduh, Ada kegiatannya keren-keren banget ya. Ya, Dan ini begitulah. bukan cuma nongkrong-nongkrong aja, tapi Enggak. juga banyak banget kegiatan positif. Nah, ini dari pokoknya dan juga Agatha keren banget ya. Menjadi bukti bahwa semangat Agatha ataupun anak muda Tabanan ini menjadi nafas baru ya Ya. di kota Tabanan ya, di wilayah Tabanan. Nah, tapi tentunya untuk kualitas dan juga pemerintahan ini bukan hanya diukur dari ruang komunitas seperti ini saja, tapi juga bagaimana layanan publik dan juga program pemerintah terus harus diperbarui supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, setelah ini rencananya aku mau ngintip nih seperti apa wajah layanan publik yang ada di Tabanan hari ini. Tapi sebelumnya boleh nggak? Aku mau kepo-kepo nih kegiatannya apa aja nih. Oh, Agatha, boleh kita mutualan dulu ya. Oke, iya. Nah, tetap bersama kami di Lebih Dekat dengan Tabanan. Swastiastu. Pembangunan Tabanan bukan hanya soal gedung baru atau fasilitas besar, tapi bagaimana setiap perubahan betul-betul dirasakan oleh masyarakatnya. Nah, di tempat seperti inilah manfaat pembangunan betul-betul dirasakan oleh warga Tabanan. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih transparan, dan tentunya lebih dekat dengan kebutuhan warganya. Nah, sekarang saya mau lihat ke dalam apa saja pelayanan publik yang ada di tempat ini. Sekarang saya mau lihat ke dalam, boleh? Terima kasih. Nah, sekarang saya mau mencari salah satu warga Tabanan yang sedang berada di Mall Pelayanan Publik Satu Atap ini. Siapa ya kira-kira yang mau saya tanya? Nah, itu aja.
Om Swastiastu Bapak, dengan Om Bapak Swastiastu. siapa? Saya dengan Bapak Indra. Dengan Pak Indra. Ya. Halo Pak Indra, saya dengan Egit. Boleh nggak saya tanya-tanya? Oke. Boleh ya. Boleh. Pak, ini apa yang sedang diurus? Saya lagi ngurus akte kelahiran. Oh, anak sendiri? Bukan. Oh, bukan? Warga saya. Oh, warganya. Ini kebetulan Pak Indra kepala desa, Saya kepala wilayah. Oh, kepala wilayah mana, Pak? Desa Kaba-Kaba, Kediri. Oh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri. Wah, udah berapa lama jadi kepala wilayah? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Baru 3 tahun. Tapi memang warga asli Tabanan nih, Bapak ya? Ya. Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir Dari ya? lahir di Tabanan. Wah, tentunya ini warga asli Tabanan sudah jadi kepala wilayah selama 3 tahun juga. Pastinya sudah merasakan perubahan yang ada di Kabupaten Tabanan ini ya. Nih dalam hal pelayanan publik, selama ini bagaimana perubahan dan pengalamannya? Pelayanan publik lebih cepat ya. Sekarang karena satu pintu, jadi kita ngurus kependudukan dan lain sebagainya lebih cepat dan lebih gampang. Oh iya? Ya. Contohnya untuk mengurus akte kelahiran ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau ini paling nggak 15 menit ya, seperti biasa. 15 menit? Ya, 15 menit udah selesai. Saya mengajuin, mungkin nanti selesai bisa dikonfirm ke WhatsApp saya. Sudah, tinggal saya print dan saya kasih ke warga ya. 15 menit sudah jadi untuk akte kelahiran Ya. digitalnya. Ya, digital. Oh wow, ini kayaknya Bapak belum sampai rumah udah jadi aja ya. Luar biasa cepat sekali ya. Nah berarti memang semua layanan publik sudah terintegrasi di satu tempat Benar, ini ya? benar, ya. Oh apa aja yang bisa diurus di layanan Di publik? sini ada BPJS, ada pengurusan pajak, pengurusan pendudukan, akte kematian dan lain sebagainya. Jadi istilahnya dari seorang warga lahir sampai meninggal dunia semuanya bisa diurus ya. Benar, Administrasinya di Ya. satu tempat ini ya. Oh, nah kalau Pak Indra sendiri kan sudah dari lahir nih, lahir di Tabanan begitu. Pembangunan apa sih yang paling Pak Indra rasakan? Kalau saya sepanjang saya lahir, infrastruktur sudah banyak perubahan di Tabanan. Infrastruktur apa saja? Perbaikan jalan, Perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum sudah sangat pesat. sudah sangat banyak Sudah perubahannya banyak, ya banyak selama sekali ya, banyak lahir sekali. sampai sekarang Ya, ini dan benar. juga menjadi kepala wilayah begitu Benar. ya. Kalau dalam hal pendidikan, kesehatan itu banyak juga yang dirasakan perubahannya. Ya, kalau pendidikan kan anak-anak fasilitas sekolah juga, gedung-gedung sekolah sudah banyak diperbaiki. Kalau kesehatan, kalau kita ke rumah sakit juga ngantrinya lama-lama sekarang. Udah cepat, pelayanan cepat. Pelayanan cepat ya, Ya. semuanya. Dan itu dirasakan beberapa tahun terakhir ini. Iya, benar. Oh begitu ya Pak, jadi banyak sekali yang dirasakan begitu Bapak sebagai warga Tabanan dan juga menjadi kepala wilayah ya Ya. selama 3 tahun terakhir. Terima kasih udah boleh ngobrol-ngobrol Pak Sama-sama. Indra. Aduh, Ya. semoga lancar-lancar yang ngurus administrasinya. Nih saya mau jalan-jalan Tabanan buat melihat apa yang tadi dikatakan Pak Indra. Silakan. Pamit dulu ya Pak, Ya, Om Santi mari, Santi Om Santi. Santi-Santi. Om. Ya. Arah perubahan ini tak lepas dari kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Setelah ini, kita akan berbincang langsung dengan Bupati Tabanan tentang visi, harapan, dan masa depan daerah ini. Tetap bersama kami di Lebih Dekat dengan Tabanan. Om Swastiastu Pak Bupati. Om Apa Swastiastu, kabar? Mbak Egit, baik-baik. Mbak Egit juga apa kabar? Baik-baik Bapak. Selamat datang di Tabanan. Terima kasih sudah Silakan menyambut duduk. kami. Terima kasih Iya. Bapak. Wah Pak Bupati, tadi saya sudah melihat bagaimana semangatnya anak muda Tabanan, betapa pembangunan itu betul-betul dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Nah saya beruntung sekali hari ini bisa bertemu langsung dengan sosok yang membawa perubahan ya di Tabanan ini, Bapak Bupati Tabanan, Bapak Komang Sanjaya. Pak, saya dapat bocoran dari Agatha lainnya, kalau Pak Bupati ini ternyata Agatha juga, bener nggak? Iya. Betul sekali. Jadi semua masyarakat di Tabanan ini adalah masyarakat Agatha. Agatha itu anak gaul Tabanan
Jadi memudahkan untuk kita berinteraksi baik sama anak muda, termasuk lansia pun kita sebut Agatha. Agatha di gitu. Tabanan, ya. Wah keren, kayak gaul itu nggak kenal usia. Tua Iya, muda betul. boleh jadi Agatha gitu ya. Iya, betul. Nah kebetulan saya udah berapa hari nih ya Pak di Tabanan. Saya udah bisa jadi Agatha belum? Oh boleh saja, Mbak Egit. Semua masyarakat yang datang ke Tabanan semuanya boleh jadi Agatha. Wah iya. Ya, Nah gimana caranya menjadi Agatha sepenuhnya nih Pak? ya. Kalau pingin jadi betul-betul serius, pingin jadi anak Agatha di Tabanan, saya tes kuis dulu. Bagaimana? Kuis, bentar-bentar Pak. Kuisnya bentuknya gimana nih? Mau pilihan ganda, mau benar salah atau gimana? Saya jadi deg-degan nih Pak. Mbak Egit kan baru nih datang ke Tabanan. Kalau dikasih susah-susah nanti kasihan. Iya, jangan susah-susah. Yang lebih baik saya kasih yang mudah-mudah saja. Asik. Benar dan salah saja. Oke, nah kebetulan kami juga punya propertinya. Boleh ditolong propertinya? Terima kasih. Nah, kami punya properti papan yang menunjukkan benar dan juga salah nih Pak. Ini satu buat Pak Ya, Bupati, terima satu kasih. buat saya. Ada berapa soal Pak? Jangan susah-susah ya Pak ya. Ya. Oke, saya siap. Baik, karena ini kuis sangat menarik, saya tes dulu Mbak Egit sejauh mana mengenal Tabanan ini. Apalagi menjadi masyarakat Agatha nih harus saya betul-betul tes dulu nih. Oke, Nah, bismillah jadi Agatha. jadi pertanyaan yang pertama datang dari hulu dulu. Oke, Tabanan ini memiliki objek wisata namanya Ulun Danu Beratan dan pernah juga dipakai ikon di mata uang negara kita Republik Indonesia. Betul apa salah? betul. Wah. Ternyata benar, Nah, luar biasa. yeay, Luar luar biasa. Nah, karena saya tahu nih dulu saya jajannya pakai uang pecahan 50.000 betul nggak Oh, Pak? betul, Ya, iya, betul. yang pecahan Keren. lama tapi ya. Masih ingat ya? Masih ingat tuh, indah sekali ya. Oke, yes, pertanyaan pertama betul. Itu yang saya siap. pertama udah benar. Ini ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan lolos jadi Agatha. Oke. Yang kedua, di tengah kita punya objek wisata Jatiluwih yang sudah sangat terkenal. Panoramanya, sawahnya yang sangat luar biasa, sudah ditetapkan juga sebagai heritage oleh UNESCO, warisan budaya dunia. Nah, di situ banyak beras. Nah, berasnya ini salah satu di samping untuk masak nasi juga dipakai entil. Entil ini adalah makanan tradisional masyarakat Jatiluwih, yaitu beras dimasak, dikukus, dipakai daun. Nah, apakah betul nggak di Jatiluwih itu ada entil atau tidak? Betul, karena saya sudah makan nantilnya. Betul, luar biasa. Enak sekali Pak, luar biasa untuk khas Tabanan. Ini bukan Ya. khas Tabanan ya. Jadi ternyata Mbak Egi juga pencinta kuliner luar biasa. sekali, Jadi luar biasa. sampai makan til pun masih diingat. Tadi sengaja saya tes. Nah, sengaja saya tes mampu apa enggak. Ingat masih ada Masih tidak. ingat, oh. Nah, sekarang yang terakhir Oke, di Pak. hilir Tabanan. Tabanan ini ada objek wisata Tanah Lot. Tanah Lot itu di pantai. Nah, pertanyaan saya Mbak Egi, apakah Tanah Lot itu berada di Kabupaten Tabanan apa tidak? Kayaknya makin lama makin susah ya Pak. Tanah Lot kan dekat dari Canggu, dari kayaknya salah ya Pak ya. Ternyata benar. Oh, jadi Tanah Lot itu Tabanan Pak. Iya, jadi Mbak Egi 2 jawabannya benar dan 1 salah. Oh, Tanah Lot oke. itu berada di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri. Jadi paling timur Kabupaten Tabanan itu di pantainya ada Tanah Lot. Jadi ternyata banyak juga masyarakat kita bahwa Tanah Lot itu berada di daerah Badung. Padahal Tabanan itu sebenarnya di Kabupaten Tabanan. Oh, cuma memang di daerah perbatasannya Perbatasan. ya Pak ya. Wah. Justru lebih dekat ke Badungnya. Oh, pantesan dekat juga ya dari Kuta, Canggu ya. Wah, oke. Lumayan lah saya berarti benar 2, salah 1 ya. Bolehlah jadi Agatha. Bolehlah jadi Agatha ya. Aduh, Lolos, makasih. lolos. Tepuk Yes. tangan dulu, Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Bupati tadi untuk
soal-soalnya nggak terlalu susah ya. Nah, tapi Pak Bupati, selain objek wisata dan ikon Tabanan tadi dari Jatiluwih dan juga Pura Ulandanu, Tanah Lot, saya juga terkesima bagaimana ruang komunitasnya itu begitu hidup dan dinamis. Boleh di-spill nggak nih Pak, apa sih sebenarnya rahasia atau filosofi Bapak dalam memimpin Tabanan? Kebetulan saya ini kan di periode kedua jadi Bupati Tabanan. Jadi sudah hampir 15 wakil dulu 2 periode, Bupati sekarang yang kedua periode. Pahamlah dinamika apa yang menjadi sosiologi masyarakat Tabanan. Nah, kebetulan di Tabanan ini kan sekarang ini hampir 56% jumlah penduduk Kabupaten Tabanan ini anak muda. Nah, potensi kekuatan anak muda ini bagaimana kita ajak bersama-sama membangun Tabanan. Nah, kita akan lihat juga passionnya anak muda seperti apa sih lifestyle-nya. Ternyata anak muda itu kan sekarang suka cepat, dengan gaya teknologi, dengan kalau kerja pakai laptop, pakai media sosial, pakai marketplace, segala macam teknologi. Nah, sekarang kalau saya udah tahu selera anak muda seperti demikian, maka saya bangun spot-spot, lapangan-lapangan seperti ada lapangan Alit Saputra, lapangan Dengan Care, tiap hari, tiap sore penuh anak-anak muda nongkrong. Nah, saya berikan tempat-tempat orang-orang nongkrong, anak-anak muda minum kopi, tapi sambil bekerja. Juga ada spot-spot olahraga seperti skate park dan lain-lain. Toh mereka juga dunia olahraga, tapi ada hubungannya dengan dunia entertain dan pekerjaan. Juga beberapa tempat-tempat juga di Kabupaten Tabanan ini saya berikan seperti di Gedung Mario atau di Taman Kota, saya berikan ruang-ruang untuk UMKM. Jadi tiap hari anak-anak muda juga bisa menjajakan produk-produknya yang sesuai juga dengan seleranya. Juga anak muda kita juga kita fasilitasi tentang bagaimana membuat sudah produk garment, produk makanan, minuman, produk-produk apapun yang memang anak muda sukai, kita fasilitasi sehingga anak muda tuh merasa bahwa pembangunan ini bagian daripada juga anak muda, bukan hanya kita-kita saja di birokrasi. Wah iya, keren sih Pak. Kemarin juga dari hasil tongkrongan saya dengan Agatha, betapa pemerintah Kabupaten Tabanan, Pak Bupati juga sangat mendukung ya pada wadah komunitas anak muda, supaya anak muda tuh bukan cuma nongkrong, tapi juga nongkrongnya positif dan juga produktif ya. Wah, saya jadi makin nggak sabar nih pengen dinobatkan menjadi Agatha. Udah bisa 100 menjadi Agatha belum nih Pak? Iya. Kalau Mbak Egi udah betul-betul udah menyelami Tabanan, udah dapat sana-sini nongkrong sama anak-anak muda, melihat secara langsung, maka dari itu saya tunjukin kepada Mbak Egi. Nanti ada tempat bagaimana ada stand-stand UMKM, stand-stand anak muda, kita ajak nanti sama-sama ke sana. Wah, siap. Oke Pak, nanti abis ini kita ke sana ya. Iya, terima kasih. Nah, Pak Bupati, saya udah pakai kaos Agatha nih buat kesini. Udah sah belum jadi Agatha? Udah resmi. Yeay. Ketika datang ke Tabanan, semua orang yang masuk ke Tabanan ini sudah pasti Agatha. Anak Wah. Tabanan, apalagi bajunya merah cerah, luar biasa. Nah, Jadi tadi oke. mendung dan hujan bisa hilang gara-gara baju merah. Iya, dan begitu meriah ya malam Ya, hari betul. ini ya Bapak ya. Iya, betul, luar biasa. Banyak Ya, sekali, ini ya. ada booth IKM, UMKM. Ini menyambut hari ulang tahun Tabanan ke 532. 532. Kita bisa lihat sendiri bagaimana animo masyarakat Tabanan ketika menyambut hari ulang tahun. Banyak ada UMKM, IKM, dan banyak ada pengunjung yang belanja. Jadi penuh sekali dari sore. Nah, kebetulan kita datang ke sini, kebetulan juga ada istri saya. Wah, Kebetulan juga istri saya ini ketua Dekranasda yang dari
tadi sibuk urusannya IKM dan UMKM. Wah, pas banget yang kita ajak ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Betul. Silakan Pak Boleh Igit. kita ajak ngobrol-ngobrol? Silakan Pak Igit. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Selamat malam. Malam, baik. Apa kabar Ibu? Baik. Wah, ini meriah sekali acaranya malam hari ini. Iya. Nah, ini Ibu sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan pastinya sudah sibuk berapa hari ini ya. Tapi sekarang meriah sekali, ada berapa stand UMKM dan IKM nih malam hari ini. Jadi malam ini peserta IKM UMKM itu ada sebanyak 52 IKM UMKM. Jadi 52 ini memang terbagi menjadi 2 kategori. Yang 15 kerajinan, sisanya kuliner. Kuliner. Oh, Iya. kerajinan kuliner juga termasuk wastra ya, Iya, seperti termasuk IKM ini. Suwari Loka ini. Mm-mm. Wah, ini menjadi bentuk bahwa memang pemerintah Kabupaten Tabanan selalu memberikan wadah ya untuk menggerakkan ekonomi lokal. Iya. Sejauh ini bagaimana perjalanan UMKM dan IKM di Tabanan nih? Iya, kalau perjalanan IKM kita itu ya selama ini memang sudah berjalan sangat baik sekali. Terbukti kita juga sudah melahirkan para pengrajin yang memang akhirnya lebih dikenal di tingkat nasional dan sampai ke mancanegara. Nah, perjalanannya itu tentu saja saya selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan selalu membimbing mereka terlebih dahulu, membimbing mereka dalam bentuk pembinaan atau dalam bentuk pendampingan. Dan pada akhirnya mengajak mereka untuk berpameran. Nah, menurut saya pameran ini yang paling memang memegang peranan penting. Oh iya. Iya, yang membuat pangsa pasar mereka menjadi lebih luas. Oke, jadi semoga IKM dan juga UMKM dari Tabanan bisa bukan hanya merajai lokal tapi juga go global ya. Sukses terus untuk eventnya dan juga sebagai perannya sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan ya Ibu. Memang dari semenjak saya menginjakan kaki di Tabanan ini berasa sekali Bapak Ibu betapa energi mudanya sangat kreatif. Pelayanan publiknya juga semakin dekat dengan rakyat dan juga tentunya kepemimpinan yang membangun dari hati. Iya, betul. Baik, terima kasih Anda sudah mengikuti perjalanan kami di Lebih Dekat dengan Tabanan. Saya Igit Hapsari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa bahwa kita juga punya kuliner yang sudah barang tentu sangat enak-enak. Wow, di mana ya Pak? Di sebelah kanan kita ini ada 47 kuliner makanan yang enak-enak. Kalau Mbak Egi ada waktu, ayo kita icip-icip di situ. Boleh, mau sekarang Pak? Nah, ayo Oke, kita di lihat. sana ya.